Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa pagi hari ini tanggal 9 Januari 2024, kita bersyukur kepada Tuhan. Jam terus berjalan, hari terus dan tanggal berjalan terus. Demikian pula linear pula, paralel. Kasih Tuhan melangkah bersama kita. Kasih Tuhan senantiasa bersama kita. Karena Bapa kita adalah Bapa yang luar biasa. Bapa kita Yesus sangat baik, peduli sama kita semua. Dalam Yesaya 43 ayat 4, kita berharga di mata Tuhan, kita mulia. Oleh karena Yesus sangat cinta kita semua. Oleh karena itu jangan pernah jauh dari Tuhan. Biar makin hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Terbukti nyata firman Tuhan pada pagi hari ini yang begitu indah, nanti kita baca. Kejadian 45 satu pasal penuh kisah Yusuf berjumpa dengan saudara-saudara, dan Yusuf mengaku, mendeklarasikan bahwa Yusuf adalah saudara-saudaranya. Oh, luar biasa, pertemuan yang indah. Ini semua karena Bapa kita Yesus senantiasa menyertai kita semua. Oleh karena itu mari kita makin hari kita mencinta Tuhan, semangat kita untuk maju di dalam Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Bapa, haleluya, Engkau sungguh baik. Katakan ya Yesus, kasih-Mu melimpah, amin, haleluya, di hidupku, amin, haleluya. Bapa, amin, haleluya, ku berterima kasih, haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya, ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, haleluya, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Bapa, Engkau Yesus, haleluya, Engkau sungguh baik, amin, haleluya, kasih-Mu melimpah, amin, haleluya, di dalam seluruh hidupku, amin, haleluya. Bapa, haleluya, ku berterima kasih, amin, haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tuhan memberikan berkat hari ini, ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, haleluya, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakanlah terima kasih Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang, haleluya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yesus cinta kita semua dan memberkati kita hari ini. Unaikan syukur, unaikan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan
rahmat-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus yang sangat kucintai, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, haleluya, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, sucikanlah hatiku, pikiranku, mulutku untuk baca firman-Mu pagi ini Bapa. Ku bersyukur, terima kasih sebab anugerah-Mu yang besar Bapa. Ampunilah semua dosaku, semua salahku, kekhilaafanku Bapa. Baharuilah hidupku oleh firman-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapa kita Yesus yang begitu setia mengasihi Bapak Ibu. Besar setia-Mu Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi artinya, mari Bapak Ibu harus cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan, Allah turut bekerja. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 8 ayat 3, orang yang mengasihi Allah itu dikenal sama Tuhan. Berarti kesimpulannya, kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak dikenal. Itu firman Allah. Dan 1 Korintus 16 ayat 22 dikatakan terkutuk orang tidak mencintai Tuhan. Oleh itu bagi Bapak Ibu Saudara semua, salah satu ciri orang serupa dengan Kristus mencintai Tuhan. Dan dia tahu persis kata firman Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita orang yang dipanggil, kita harus mengerti bahwa kita ada di dalam rencana Tuhan. Kalau orang jadi serupa dengan Kristus, memahami rencana Tuhan, mari berjaga dan berdoa, cintai firman Tuhan. Dan kita mau hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca pagi ini, luar biasa, kisah Yusuf berjumpa mesra dengan saudara-saudaranya. Kenapa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah punya rencana. Maka kita jangan keluar dari rencana Allah. Tapi kita masuk selalu dalam rencana Tuhan. Yaitu kita mau serupa dengan Kristus. Kita masuk di dalam rencana yang sempurna. Yaitu bergaul karib dengan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Puji Tuhan, saya senang sekali baca firman Allah. Firman Allah sumber kebenaran, memberikan kekuatan. Hidup ini sebuah perjalanan. Supaya langkah kita jangan melangkah ngawur, tapi melangkah sesuai rencana Tuhan. Seperti Yusuf. Yusuf pengalah. Yusuf cinta Tuhan. Biarpun dia dibuang ke sumur. Kalau kita sudah baca kisahnya. Dia jual. Dia lakukan apa saudara. Tapi dia tetap ada di dalam kasih ilahi. Di situ Tuhan menyertai. Kita baca Kejadian pasal 45. Demikian firman Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya.
Lalu bersuruhlah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Jadi di luar saudara Yusuf disuruh pergi semua supaya Yusuf bisa mencurahkan isi hati sepenuhnya kepada saudara-saudaranya, kepada adik kandungnya Benyamin. Berarti Yusuf itu ada hikmat Tuhan. Dia sungguh mencintai Tuhan dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih seperti saya sudah sampaikan, memiliki kasih kepada Allah dan kasih kepada sama. Ya, ayat yang kedua, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada sisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Oh, dahsyat saudara. Peristiwa luar biasa, kalau bukan karena Tuhan tidak bisa saudara. Yusuf sampai berjumpa dengan saudara. Ini setiap langkah diatur oleh Tuhan. Maka yang pentingnya kita mau selalu dekat dengan Yesus. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Karena dari padanya lah keselamatanku. Yusuf dipertemukan saudara-saudaranya. Oh, luar biasa. Ayat keempat. Lalu kata Yusuf kabar saudara-saudara itu, mari dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Oh, dahsyat. Setiap langkah Yusuf disertai Tuhan. Biarpun dijual, hanya campur tangan Tuhan. Silakan mungkin Bapak Ibu dijahatin sama orang. Tapi yang penting kita jangan berbuat jahat sama orang itu. Yusuf tidak membalas kejahatan-kejahatan. Tapi dia rela menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Maka Yusuf disertai Tuhan, ya. Ayat yang kelima, tapi sekarang jangan bersuah hati dan jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Oh, setiap langkah diatur oleh Tuhan, saudara. Baca di dalam Amsal Sulaiman pasal 20 ayat 24. Setiap langkah manusia diatur oleh Tuhan. Maka yang penting di sini, mari kita berserah kepada Tuhan. Kita serahkan semua, jangan hidup ini berdasarkan kekuatan, apalagi kita menjalani masih baru seminggu, ya, di tahun yang 2024 ini. Kita berserah total kepada Tuhan. Amsal Sulaiman 20 ayat 24 dikatakan, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya. Mari kita, yang penting kita jalan hidup kita berserah total kepada Tuhan. Kita menyerahkan, sebab Yusuf dikatakan semua kehidupan Allah menyuruh aku, berarti andalkan Tuhan. Ayat ke-6, karena telah 2 tahun aku kelaparan. Ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Yusuf terus terang masih berjalan 5 tahun lagi. Ini baru 2 tahun. 5 tahun lagi. Ayat ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku melalui kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Yusuf mengandalkan Tuhan. Tidak ngomong diri sendiri. Dia tidak bilang, aku yang menyuruh kamu untuk kamu hidup. Tidak. Yusuf berbicara langsung, dia katakan, Allah telah menyuruh aku. Jadi libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Menomorsatukan Tuhan. Seperti dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Mari kita utamakan Tuhan. Di sini kita banyak belajar dari kisah Yusuf. Ayat 8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tua atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wah, selalu Tuhan disebut Tuhan. Berapa kali kita nyebut nama Tuhan di sini. Ayat 9, segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakan kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Jangan tunggu, ini ngomong Allah lagi. Semua Tuhan yang mengatur saya bisa menyampaikan firman Tuhan, itu Tuhan. Bapak Ibu kan bisa setia, bisa mendengarkan firman Allah, itu karena kasih Tuhan. Jangan pernah lolos, jangan pernah jauh dari kasih Tuhan. Tapi mari kita mau selalu ditangkap, hidup di dalam kasih karena Tuhan. Ayat 10, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak-anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Yang pertama, andalkan Tuhan. Dan kedua, horizontal, milikilah cinta kasih. Lihat Yusuf ini, penuh dengan cinta kasih. Dia bilang, engkau akan tinggal di tanah Goshen. Engkau akan dekat kepadaku, engkau serta anak cucumu, kambing domba lembu sapimu dan segala milikmu. Di sana aku memelihara engkau
Sebab kelaparan masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama si rumahmu dan semua orang yang ikut serta engkau mari miliki cinta kasih, ya, supaya kita menjadi berkat seperti yang saya sampaikan tadi malam, ya. Mari kita disebut dombanya Tuhan, harus berbuat cinta kasih, jangan menjadi orang yang pasif, tapi do something seperti Yusuf melakukan sesuatu. Ayat 12, dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, mulutku sendiri yang mengatakan kepadamu, sebab itu ceritakan kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan sekarang telah kamu lihat, kemudian segera bawa Bapa kemari. Lalu dipenuhilah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula Benyamin pada bau Yusuf. Oh, terjadi kasih mesra karena ada Yesus. Kalau ada kasih Yesus, ada Yesus di tengah-tengah, ada damai sejahtera. Oh, nomor satu Yesus. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Oh, terjadi kasih mesra, saudara. Karena ada Yesus di tengah-tengah. Ini maunya Tuhan. Ada damai sejahtera. Oleh karena itu di sini kita contoh, jangan pernah bermusuhan dengan saudara-saudara. Damailah. Saya bersama Koko, saya adik saya damai dengan adik ipar saya, semua dengan adik saya, semua saya damai dengan semua jemaat, damai semua, penuh dengan cinta kasih Tuhan. Ayat 16, kita ke dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang. Hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, berkatakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanan, jemputlah ayahmu dan sisi rumahmu dan datang menempatkan aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di dalam Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Coba nih, kalau hidup di dalam Tuhan nomor satu, libatkan Tuhan, dan kedua berbuat cinta kasih, maka diberkati. Lihat respon Fir'aun langsung, karena Yusuf mengutamakan Tuhan dan mengimplementasikan aplikasi cinta kasih, maka respon diberkati. Sehingga Fir'aun meresponi, jemput ayahmu dan sisuramu, datanglah mendengarkan aku akan memberikan kabarmu yang paling baik di tanah Mesir. Wah, luar biasa. Ayat 19, selanjutnya engkau mendapatkan perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah mereka dari Mesir untuk anak-anakmu dan istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, datanglah kemari. Jangan kamu merasa saya meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Wah, dahsyat, terjadi mujizat karena ada penyertaan Tuhan. Penting, saudara. Kalau hidup disertai Tuhan menghadapi tahun 2024, jangan pernah khawatir. Karena Tuhan akan menyertai kita asal kita libatkan Tuhan dan hidup di dalam cinta kasih. Demikianlah ayat 21 dilakukan oleh anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Fir'aun. Juga diberikan kepada mereka bekal jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikan 300 orang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimnya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Dahsyat, berkat yang melimpah karena libatkan Tuhan. Ayat 24, kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, jangan berbantah-bantah di jalan. Demikian mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanan kepada Yakub ayah mereka. Oh, jumpa dengan Yakub, papa Yusuf, papa Israel. Terus berikutnya ayat 26, mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas sultan Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Yakub bingung sudah diceritain oleh anak-anaknya. Tapi yang terjadi ayat 27 sampai 28. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirimi oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Ayat 28 terakhir, kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Amin. Demikian firman Tuhan. Terjadi mujizat. Karena apa? Tuhan Yesus menyertai. Libatkan Tuhan dan mari hiduplah di dalam cinta kasih. Hidup kita diberkati. Katakanlah, Bapa, haleluya, Engkau sungguh baik. Libatkan Tuhan, kasih-Mu melimpah, amin, haleluya, dalam hidupku, amin, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya, ku berterima kasih, amin, haleluya.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dalam nama Yesus, setiap kita diberkati Tuhan. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Tak bisa habisnya kasih-Mu melimpah dalam hidupku, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, haleluya. Besar setia di sepanjang hidupku, amin, amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku memberkati kita semua dengan berkat yang berkelimpahan, amin. Libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, dan berbuatlah cinta kasih seperti Yusuf, penuh dengan cinta kasih, maka berkat melimpah atas kita semua, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan, amin, haleluya.